ndawir, terus selalu mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kemanusiaan. Berbagai macam cara mereka tempuh. Untuk apa? Untuk memperdaya umat. Fakta sudah membuktikan, bahkan menjadi sebuah tradisi ndawir itu. Bulan ini daerah ini, bulan besok daerah sana, bulan berikutnya daerah sana lagi. Bahkan ada terjadwal hari Senin ndawir di desa ini, besok Selasa ndawir di desa sana. Menjadi adat kebiasaan mereka. Ndawir, terus mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan Islam, bahkan kalau perlu ya menjual kemanusiaan. Save Palestina. Wah, ini bukan hal yang mengagetkan atau aneh. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalaminya, mengalami menjadi korban ndawir dan propaganda-propaganda yang mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kemanusiaan. Ya contoh, kita sering menemukan ada seorang yang di situ itu lelang mengatasnamakan dakwah, katanya sorbannya, jubahnya, dasternya itu ini menemani berpuluh-puluh tahun dakwah di jalan kebenaran. Omongannya terus dilelang. Kami buka harga 50 juta. Wah. Ada yang berani nawar, siapa? Ya, seperti itu. Ini strategi mereka untuk memperdaya umat, mengelabui umat. Tapi yang aneh itu banyak saudara-saudara kami yang masih belum menyadarinya bahwa selama ini mereka diperdaya, dihisap, dimiskinkan. Kalau bahasa kerennya seperti itu kan. Memang faktanya seperti itu sih. Terus bahasa yang pas itu seperti apa kan? Ya enaknya seperti itu. Ya buktinya banyak kok saudara-saudara kami yang di situ itu ta'assuf, fanatik buta. Semua keinginan junjungan itu pasti dipenuhi. Akhirnya berantakan dari segi finansial. Yang tadinya usahanya itu menyala, ya, redup, akhirnya bangkrut. Ini bukan hal yang aneh atau baru, hanya faktanya seperti itu. Ya masa sekelas serban ya, itu dijual di pinggir jalan itu paling ya 30.000. Wah itu 15 juta itu. Wah ini kan ngawur, mengatasnamakan kemanusiaan, apapun dalihnya. Save Palestina. Ini menemani kami berdakwah berpuluh-puluh tahun. Nah, ini narasi-narasi yang dibangun mereka yang selalu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kemanusiaan. Ini trik-trik marketing bagi yang paham itu tentu bisa menjagaunya, gitu loh. Dengan sanad Kiai Imaduddin, tegakkan fakta verifikasi nasab ini. Ini komando dari Banten, atas nama kebenaran kami berani. Silsilah Nabi bukan dongeng lisan, dengan bukti nyata kami lawan. Ini saya minta, ini harga selendang ini saya jual, saya lelang atas nama kemanusiaan 15 juta. Siapa yang sanggup 15 juta ini? Juta ini. Karena saya akan lima kali. Ini. Loh iya, bagi yang berpikiran waras ya, sorban yang sering kita jumpai dijual di pinggir jalan ya paling mentok 50.000 lah
bahkan nggak sampai lah, itu dijual 15 juta dalam cuplikan video di atas. Ini kan pola-pola double saja itu, mengatasnamakan kemanusiaan. Terus ketika sudah kebeli LPG-nya, apakah betul-betul disalurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina? Terus mekanismenya seperti apa? Wah, sudahlah. Mereka itu kaum-kaum double yang isinya itu double. Sehari tidak double ya mungkin kepalanya bisa retak. Sudahlah, kita dibodohi selama ini. Kita jadikan pengalaman berharga lah untuk menyadari kebodohan kita. Kalau diterus-teruskan, ya remuk lah. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Ya enggak, itu bukan ajaran Islam. Itu trik-trik marketing yang biasa lah. Marketing itu selalu memakai berbagai macam cara biar dagangannya itu laris. Cuma kalau marketing itu kan sah. Tidak jualan cucu Nabi, tidak jualan agama, tidak jualan kemanusiaan. Dia jualan produk, sah. Ini ya termasuk selama ini kita semua tahu lah Khabib itu kenapa suhro wal istifadah, karena dimarketkan gitu loh, biar semua orang itu tahu. Coba kita tengok, kita tidak tanya siapa mereka, tapi mereka nyerocos saja aneh Khabib gitu. Wah, ini sepintas biasa, tapi kalau dicermati ini salah satu trik-trik mereka untuk mensugroh dan istifadahkan mereka, biar semua orang itu tahu bahwa Khabib itu dzurriyyah Nabi. Ini yang harus kita lawan gitu loh. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tentu tidak ridho ketika ada sekelompok orang yang ngaku cucu Nabi tapi tidak berusaha untuk menjaga kesucian baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan sesuatu seenak saudeli diri, bahkan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi untuk kepentingan finansial mereka, kepentingan duniawi mereka. Ini kan, aduh, naudzubillah min dzalik ya. Hari ini kalau ada orang yang mengaku muslim tapi tidak cancut kaliwondo, tidak tersentuh, ya diragukan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti sudah ada di depan mata, ya. Terus alasan apa lagi yang kalian pikirkan? Ya contoh cuplikan-cuplikan video di atas itu, saudara-saudara. Ini bukan hal yang aneh atau baru. Sering kali kita menjumpai itu semua. Mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kemanusiaan untuk kepentingan finansial mereka, duniawi mereka. Mereka jualan sebagai cucu Nabi, jualan mengatasnamakan Islam, jualan mengatasnamakan kemanusiaan. Tapi faktanya nonsen, jauh dari itu semua. Melawan arus mencari kebenaran hakiki, takkan goyah oleh narasi palsu ini. Satukan garis jalur para kiai, dengan sanad iman kita lawan semua